Halo Sobat SG dan para pejuang PTN, apa kabarnya? Sudah mulai nyiapin diri belum buat masa depan kalian? Masa depan? Yang mana nih? Dilamar? Terus menikah? Terus punya anak? Duh, indahnya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Kita lagi mau ngomongin tentang perguruan tinggi negeri tujuan kalian. Ayo, waktunya udah makin dekat nih buat bertempur dapetin PTN impian kalian. Kasih tahu kakak dong, pada pengen ke PTN mana nih? Bukannya kakak kepo, tapi justru kakak mau bantu nih buat bahas jalur masuk ke PTN itu ada apa aja. Yang pertama, SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Yuk kita simak untuk masing-masing jalurnya. Yang pertama, ada SNMPTN, singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Untuk SNMPTN, kuotanya minimal 20% dari kuota daya tampung di setiap prodi PTN. Kemudian seleksinya berdasarkan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan portofolio akademik lainnya. Jadi, yang diperhitungkan di sini adalah nilai rapor saat kalian masuk di kelas 10 sampai di kelas 12 semester 1. Jadi semester 2-nya tidak ya. Selain itu, beberapa jurusan juga akan mempertimbangkan portofolio akademik lainnya. Untuk biayanya ditanggung oleh pemerintah alias gratis. Yang kedua, ada SBMPTN, singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kuotanya minimal 30% untuk PTNBH dan minimal 40% untuk non-PTNBH dari kuota daya tampung di setiap prodi PTN. Bentar. Ada yang tahu nggak bedanya PTNBH dan non-PTNBH? Kita bahas nanti ya di akhir penjelasan. Balik lagi ke SBMPTN, seleksinya berdasar hasil UTBK dan kriteria lain yang disepakati oleh masing-masing PTN. Kemudian biayanya ditanggung oleh peserta dan disubsidi oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir ada jalur mandiri. Kuotanya maksimal 50% untuk PTNBH dan maksimal 30% untuk non-PTNBH dari kuota daya tampung di setiap prodi PTN. Untuk seleksinya berdasarkan ujian yang diselenggarakan secara mandiri oleh masing-masing PTN atau ada juga yang menggunakan hasil nilai UTBK. Jadi tergantung kebijakan masing-masing PTN nantinya. Untuk biayanya ditanggung oleh peserta. Nah, itu tadi ketiga jalur untuk masuk ke PTN. Semoga cukup jelas ya. Oh ya, tadi kakak bilang mau bahas tentang perbedaan PTNBH dan non-PTNBH. Jadi PTNBH itu singkatan dari Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Mereka memiliki otonomi penuh dalam mengatur anggaran rumah tangga dan keuangannya sendiri. Saat ini baru ada 11 PTN di Indonesia yang berstatus PTNBH. Jadi sisanya 74 PTN lainnya masih berstatus non-PTNBH. Apa itu non-PTNBH? Mereka adalah PTN yang tidak memiliki otoritas dalam menentukan anggaran rumah tangga dan keuangannya sendiri. Oke, gimana? Udah kebayang belum kalau kalian nanti pakai alma mater dari PTN impian kalian? Pasti bangga kan? Oke, mulai persiapkan diri kalian dari sekarang ya. Untuk detail masing-masing jalur PTN akan kakak bahas nanti di pertemuan berikutnya. Yuk, wujudkan masa depan kalian bersama SG.